Lanjut gitu ya di jalur atau di perjalanan pre-security kita di dasar jaringan. Kita udah belajar apa itu jaringan dan local area network. Sekarang kita belajar OSI model atau OSI model. Sama seperti room-room sebelumnya, OSI model ini udah ada walkthrough-nya dari TryHackMe. Kalian juga bisa ikutin aja walkthrough dari sini. Tapi kalau kalian pengen dengerin penjelasan dari saya atau yang versi bahasa Indonesianya gitu ya dari saya, silahkan lanjutkan video ini. Oke, kita lihat langsung ke tugas pertama, apa itu OSI model atau OSI model. Nah, jadi OSI model atau singkatannya dari Open System Interconnection Model adalah model gitu ya yang digunakan dalam jaringan. Itu yang jadi panduan gitu ya, yang jadi framework buat alat-alat gitu ya yang terkoneksi dalam jaringan untuk mengirim, menerima, dan menginterpretasi data. Jadi walaupun alat-alatnya itu punya desain yang berbeda gitu ya, kan alat-alat ada laptop, ada handphone, terus ada dan lain sebagainya gitu ya, walaupun berbeda-beda gitu ya, dan fungsinya berbeda-beda, desainnya berbeda, itu masih bisa berkomunikasi dengan alat lain atau satu sama lain. Jadi kalau misalkan pakai standar yang sama yaitu OSI model, itu bisa dimengerti oleh alat lain gitu ya, sinyal atau komunikasi yang dikirimkan ke alat lain. Nah, OSI model itu terdiri dari 7 lapisan yang digambarkan dalam diagram ini ya, dari mulai 1 physical sampai application. Dalam setiap layernya itu ada prosesnya masing-masing gitu ya dalam meneruskan komunikasi. Nah, jadi ini penting gak pentingnya, kalau menurut saya ini penting buat teman-teman tahu gitu ya, karena di luar sana banyak bahan belajar gitu ya yang menggunakan OSI model. Jadinya kalau misalkan ngomongin tentang network, mereka bakalan bilang layer 3, atau ngomongin transport itu mereka bakal tulis layer 4 gitu kayak gini nih. Jadi misalnya ada masalah di layer 3 atau alat ini berfungsi di layer berapa? Layer 3 dan 4 gitu. Jadi mereka gak akan sebut layer network atau layer transport gitu. Jadi mereka pakainya OSI model. Jadi diasumsikan kalian hafal gitu ya OSI model ini. Oke, kita langsung ke bawah aja, kita jawab pertanyaannya. Ini mudah-mudah ya. Jadi apa itu OSI gitu dalam OSI model? OSI adalah Open System Interconnection. Berapa banyak nih lapisan dalam OSI model? Ada 7 ya, dari mulai physical sampai application. Apa istilah ketika suatu informasi ditambahkan gitu ya ke dalam sebuah data, itu namanya encapsulation. Ini lupa belum saya jelaskan ya. Jadi di sini, jadi kalau misalkan data gitu ya, dari mulai layer bawah ke layer atas itu ada encapsulation dari di sini, nanti ditambah informasinya gitu ya, biar bisa dihantarkan ke tempat tujuannya. Nanti kalau misalkan lebih jelasnya bakal kita bahas mungkin di tugas-tugas selanjutnya atau di room selanjutnya mungkin ya. Kemungkinan besar sih di room ini. Coba kita lihat aja. Oke, itu buat tugas pertama. Sekarang kita lanjut ke tugas kedua, itu layer pertama, physical. Ini yang paling bawah tadi ya, layer OSI. Kalau ini katanya layer yang paling simple gitu ya buat kalian pahami. Ini tuh komponen fisik gitu ya. Bisa kalian lihat, bisa kalian raba juga gitu ya. Jadi ini komponen fisik dari suatu jaringan. Hardware gitu, itu masuknya ke ranah fisik. Nah, jadi alat-alat itu menggunakan sinyal elektrik gitu ya, sinyal listrik untuk berkomunikasi gitu ya dengan binary numbering system, atau binary itu 1 sama 0 gitu ya. Contohnya apa nih yang di layer fisik? Itu adalah Ethernet cable gitu ya. Jadi kabel Ethernet itu masuknya ke layer physical. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaannya, apa nama dari layer ini? Adalah physical. Selanjutnya, apa nama gitu ya dari sistem numbering penomoran yang menggunakan angka 0 dan 1? Itu namanya binary. Apa nama kabel yang digunakan untuk menghubungkan alat? Yaitu Ethernet cables atau kabel Ethernet. Selanjutnya di layer 2 yaitu data link. Nah, kalau data link ini lebih fokus ke transmisi ya. Kalau data link atau layer ini itu menerima paket data gitu dari lapisan atau network layer, lapisan jaringan. Jadi si data link ini ngasih nambah itu MAC-nya, media access control address-nya itu di data link gitu ya. Kita udah pernah bahas MAC address gitu ya, itu kayak sidik jarinya tiap alat. Jadi MAC address ini tuh ada di dalam network interface card gitu ya, tiap alat gitu ya, tiap komputer itu ada, dan di dalam situ itu terdapat MAC address-nya gitu. Jadi si MAC address itu benar-benar gitu ya, di pabriknya itu burn into the card. Jadi benar-benar di print gitu ya, atau diwakar gitu ya ke si kartunya. Jadi tidak bisa diubah
gitu. Kita udah bahas sebelumnya seperti sidik jari. Walaupun tentu saja kita juga udah pernah bahas itu bisa di-spoof atau dipalsukan. Karena ini dianggap tidak bisa dirubah gitu ya, jadi ini kita pakai physical address gitu ya untuk mengirim suatu paket, tujuannya itu kemana, ke device yang mana gitu. Soalnya kan IP address itu bisa berubah-ubah. Nah, jadi buat yang nambahin MAC address-nya itu di data link gitu ya, biar bisa langsung ditransmisi gitu. Apa nama dari lapisan ini, layer ini adalah data link. Apa nama dari bagian atau piece of hardware gitu ya, hardware yang ada di setiap alat gitu ya, alat jaringan, yaitu adalah network interface card, yang di sini ada MAC address-nya. Oke, sekarang kita ke tugas keempat, itu layer 3 jaringan atau network. Nah, di sini di lapisan ketiga network atau jaringan itu bagiannya routing atau penentuan jalur dan reassembly of data gitu. Karena buat data yang kita kirim gitu ya, misalkan kita ngirim data misalkan 64 MB gitu ya, kita nggak kirim langsung 64 MB gitu ke tujuan. Itu bakalan dibagi-bagi lagi gitu ya dalam suatu networknya, kayak misalkan bawa suatu barang yang besar gitu ya dan harus ngelewatin suatu terowongan, kan nggak bisa langsung dikirim masuk ke terowongannya gitu karena nggak cukup, jadi dibagi-bagi gitu ya saat pengiriman, saat transmisi menjadi bagian-bagian kecil. Setelah dikirim, di routing gitu ya, penentuan jalurnya kemana ketika di tujuan, itu baru disusun. Nah, gimana sih routing ini tuh menentukan jalur itu? Jadi penentuan jalurnya itu pakai OSPF atau Open Shortest Path First. Sebenarnya ada beberapa metode sih, tapi ini mungkin yang umumnya gitu ya, dan RIP, Routing Information Protocol. Ini yang menentukan gitu ya, jalur mana yang mesti ditempuh gitu ya buat suatu data buat mencapai suatu tujuan. Jadi dicari paling pendek gitu ya, jalurnya paling pendek dan paling reliable gitu ya. Jadi jangan sampai paketnya hilang di tengah jalan. Juga paling cepat gitu. Jadi kalau misalkan ada yang menggunakan sambungan atau kabel tembaga gitu ya, walaupun dekat tapi lebih lama gitu ya daripada menggunakan si fiber gitu. Nah, kalau misalkan tadi di data link itu pakai MAC address, di sini pakai IP address. Jadi hardware yang bekerja dalam layer ketiga atau jaringan itu adalah routers yang menggunakan IP address untuk menentukan jalur gitu ya. Jadi di sini misalkan komputer A ke komputer B, jadi tentukan apakah mungkin lewat atas, lewat sini, router atas, atau mungkin lewat router yang bawah gitu. Oke, sekarang kita lanjut jawab pertanyaannya. Apa nama dari lapisan ini? Adalah network gitu ya. Yang ketiga, apakah paket itu akan memilih jalur paling optimal gitu ya di sepanjang rute jaringan? Jawabannya adalah ya. Apa akronim dari OSPF? Itu adalah Open Shortest Path First, dicari jalur yang paling pendek. Dan apa singkatan dari RIP? Bukan Rest in Peace ya, tapi Routing Information Protocol. Selanjutnya, apa tipe alamat gitu ya yang digunakan dalam layer ini, yaitu adalah IP address. Oke, sekarang tugas kelima, layer 4 transport. Ini tuh juga buat transmit data gitu ya, dan kebanyakan sih masih agak sulit buat dipahami gitu ya buat pemula. Kalau memahaminya kayak gini. Kalau misalkan tadi layer 3 itu kan di luar gitu ya, di kabel di luar device gitu ya, antara device, jaringan gitu ya. Kalau transport itu di device-nya, penentuan di device-nya pakai jalur yang mana gitu. Mungkin saya bisa lebih dalam lagi ngejelasin tentang ini di bagian lainnya nanti ya. Sekarang kita coba lanjut aja dulu. Jadi di layer 4 transport ini ada dua protokol, ada TCP, ada UDP. Sekarang kita bahas TCP dulu, itu singkatan dari Transmission Control Protocol atau TCP. Jadi kalau TCP itu didesain untuk reliability gitu ya, diandalkan dan terjamin. Jadi kalau misalkan TCP itu mempertahankan koneksi gitu ya antara dua alat ketika mereka berkomunikasi atau saling mengirim dan menerima data. Selain itu, TCP juga ngecek gitu ya apakah ada error. Tadi saya udah bahas kalau data itu kan dibagi-bagi dulu gitu ya, nggak langsung dikirim satu file gitu, tapi dibagi-bagi dulu. Nah, jadi TCP itu bakal ngecek apakah semua filenya itu sudah sampai dan sudah berurutan gitu, agar bisa disusun kembali gitu nanti di device-nya. Sekarang kita coba rangkum keuntungan dan kelemahan gitu ya dari TCP. Keuntungannya pertama, menjamin akurasi gitu ya dari datanya. Kekurangannya itu butuh koneksi yang bagus gitu ya. Kalau ada satu aja gitu ya, satu data itu nggak diterima, berarti semua datanya nggak bisa dipakai. Selanjutnya, sinkronasi antara kedua device gitu ya. Jadi dengan adanya koneksi ini nggak akan menerima lagi misalkan masukan input atau kiriman dari yang lainnya gitu. Jadi mereka lagi ngobrol khusus one-on-one gitu ya. Ya tentu aja kan tiap device punya kapasitas yang terbatas gitu ya buat menjalin suatu koneksi dan berkomunikasi dengan
device yang lainnya gitu ya, berdasarkan jumlah koneksinya. Jadi ini bisa jadi bottleneck ketika misalkan banyak device yang pengen ngejalin koneksi buat berkomunikasi gitu ya. Walaupun koneksinya dipakai atau enggak kan tetap dipertahankan sama si device-nya, dan jumlah koneksinya ini bisa jadi terbatas gitu, dan bisa jadi denial of service juga. Nanti kita bakal bahas itu di berbagai macam serangan ya. Ini salah satunya adalah koneksi yang sengaja gitu ya diperbanyak biar si device-nya not responding kepada permintaan yang legitimate atau sah gitu. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, jadi ini melakukan lebih banyak proses gitu ya, karena kan tadi bisa dilihat dulu paketnya udah nyampe semua atau belum, dan apa sudah berurutan atau belum, kan itu jadi butuh proses lagi gitu. Jadi membutuhkan kapasitas proses juga, dan jadinya lebih lambat daripada UDP. TCP ini digunakan untuk misalnya ketika berbagi file, browsing di internet, dan juga mengirimkan email. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan ini itu membutuhkan semua datanya benar gitu ya. Kan kita nggak mau sebagian email kita itu nyampe, sebagian lagi enggak, atau mungkin kata-katanya nggak berurutan, atau mungkin ngacak-ngacakan, kan itu nggak bisa gitu. Jadi kita harus pakai TCP. Oh, nah sekarang kita ada contohnya nih. Ada contohnya gimana kita ngirim paket. Misalnya tadi nih, kita mau ngirim gambar kucing ini. Misalkan tadinya di sini kan gambar kucingnya dikirim, lihat kan dipotong-potong dulu gitu, nggak jadi satu kucing dikirim langsung. Tapi kita potong-potong dulu jadi paket-paket kecil. Nah, di sini dengan protokol TCP baru disusun jadi file yang utuh. Sekarang kita bahas protokol lainnya, yaitu User Datagram Protocol atau UDP. Kalau UDP nggak seribet TCP gitu ya. Ini nggak ngelakuin error checking gitu, atau ngecek error, atau reliability atau keandalannya gitu, tidak diutamakan. Jadi kalau misalkan UDP itu mau diterima atau enggak terserah gitu. Yang penting kirim aja dulu gitu. Nggak ada koneksi juga gitu ya. Kalau misalkan buat UDP nggak ada koneksi juga, nggak ada sinkronisasi gitu ya. Jadi device-nya aktif nerima aja gitu. Siapa yang mau ngasih, terima gitu. Jadi nggak khusus misalkan saya pengen bikin koneksi dulu yang aman gitu ya, biar kekirim, enggak. Jadi siapa aja yang masuk bisa diterima gitu. Walaupun kedengerannya nggak terlalu sebagus TCP, tapi ini tuh UDP punya keuntungan juga. Keuntungannya yang pertama, mungkin kebalikannya dari TCP, yaitu lebih cepat gitu ya daripada TCP. Kelemahannya ini nggak terlalu peduli ya apakah si datanya diterima gitu, asal kirim aja dulu gitu. Bisa diterima, bisa enggak gitu. Yang penting cepat gitu ya. Ini juga UDP gitu ya, ngandelin application layer atau softwarenya gitu ya di kitanya untuk menentukan atau mengontrol gitu ya seberapa cepat paketnya dikirim. Ini juga cukup fleksibel gitu ya buat software developer gitu ya. Tadi seperti yang udah disebutkan, ini nggak bikin koneksi gitu ya, continuous connection gitu. Tapi ini juga berarti kalau misalkan koneksinya kurang bagus, berarti performanya juga kurang bagus gitu, karena tidak mengandalkan koneksi gitu. Nah, ini kalau misalkan simulasi seperti tadi, kalau misalkan kita pakai UDP. Jadi ini dikirim gitu ya, gambar kucingnya dikirim, tapi ternyata yang nyampenya cuma kepala sama ekornya, dan si badannya hilang, jadinya kayak gini gitu. Tapi ini tadi lebih cepat dan nggak bikin koneksi dulu gitu, jadi lebih cepat, tapi ya seuntungnya aja keterima atau enggaknya. Ini tuh UDP berfungsi ketika datanya itu kecil ya, datanya kecil, seperti yang udah kita bahas juga sebelumnya, ARP gitu ya, sama DHCP gitu ya, buat nentuin kemarin IP address gitu, dan menghubungkan IP address dan MAC address. Ini tuh pakainya UDP gitu. Kenapa pakai UDP? Karena ini bukan transfer file yang bermega-megabyte gitu ya, ini cuma nentuin IP address aja beberapa byte gitu, jadi pakainya UDP aja. Selain itu juga dipakai menggunakan video streaming gitu. Kalau misalkan kayak video call juga itu kita pakainya UDP, karena kan nggak apa-apa kalau misalkan agak ilangan-ilangan dikit tapi tetap jalan gitu, tetap real time. Itu daripada ketunda terus jadinya delay gitu ya, delay lama gitu buat nunggu si paket-paketnya kalau pakai TCP. Jadinya nggak realistis gitu. Jadi realistisnya pakai si UDP. Apa nama lapisan ini gitu, layer ini adalah transport layer atau layer keempat ya ini. Singkatan dari TCP apa? Transmission Control Protocol. Apa singkatan dari UDP? User Datagram Protocol. Apa? Protokol yang menjamin akurasi data. Itu adalah TCP. Apa? Protokol yang nggak peduli apakah data itu diterima atau enggak gitu ya oleh alat yang lain. Itu adalah UDP. Protokol apa yang bisa digunakan misalnya oleh email gitu ya, itu adalah TCP. Protokol apa yang digunakan oleh aplikasi yang mendownload file, itu juga sama tadi TCP ya. Kalau protokol yang digunakan untuk streaming video itu adalah UDP.
Oke, semuanya udah kita bahas sebelumnya, nggak perlu penjelasan lagi. Sekarang kita masuk ke tugas ke-6, layer 5 session. Nah, tadi ini khususnya juga buat yang TCP ya. Jadi di layer 5 ini session itu membentuk gitu ya dan mempertahankan koneksi gitu ya dengan komputer lain. Jadi di layer 5 session ini juga bakalan membuka, menjaga, dan juga menutup ya. Kalau misalkan udah lama nggak dipakai, oh berarti mungkin komunikasinya udah selesai, nanti layer 5 session ini bakalan menutup koneksinya. Dan di layer session ini juga ada checkpoint ya. Jadi kan tadi kalau misalnya ada data yang gak berurutan, jadinya kan gak kepake semua mungkinnya si datanya. Dan di checkpoint ini kalau misalkan ada data yang hilang misalkan, nah dari mulai si data yang hilang itu ke belakangnya yang perlu dikirim ulang gitu. Jadi nggak perlu semuanya dari awal. Jadi kalau yang udah nyampe, yang udah berurutan, udah diterima, tinggal yang hilang aja, yang dari hilang ke belakangnya. Dan data itu nggak bisa berpindah gitu ya, karena sessionnya itu unik, jadi data nggak bisa berpindah antara session gitu ya. Jadi hanya bisa melalui si sessionnya dari koneksi yang sudah terbangun. Apa nama dari layer ini atau lapisan ini adalah session. Apa istilah teknis gitu ya untuk terbentuknya koneksi gitu ya secara sukses, yaitu adalah session juga. Oke, sekarang kita ke tugas ke-7, layer 6 presentation. Nah, ini mulai di layer ke-6 ini mulai adanya standarisasi gitu ya. Misalkan nih, kan software engineer misalkan bikin aplikasi email mungkin berbeda-beda gitu ya, tapi perlakuan datanya itu harus diperlakukan secara sama gitu ya. Bisa bagaimanapun softwarenya bekerja gitu ya, berbeda-bedanya, tapi perlakuan datanya tetap sama. Jadi layer 6 presentation ini jadi translator atau penerjemah data menuju dan dari application layer atau layer 7 yang nanti kita bahas setelah ini. Jadi si komputer lainnya itu bisa paham gitu ya apa data yang dikirim gitu, walaupun tadi dari misalkan berbeda-beda aplikasi, tapi setelah dikirim datanya sama dan bisa diinterpretasi gitu ya, bisa ditranslate gitu ya sama si layer ini presentation gitu. Jadi ketika misalkan ini ya, kamu ngirim email dengan aplikasi yang berbeda gitu ya, dan user lain itu punya aplikasi email yang berbeda gitu ya, tapi isi dari emailnya itu ditampilkannya harus sama gitu ya sama yang kamu kirim walaupun aplikasinya berbeda. Selain itu juga ada fitur keamanan seperti HTTPS, itu adanya di layer ini, di layer presentation. HTTPS ini buat nge-encapsulate gitu ya si data yang kita kirim biar aman gitu, biar nggak bisa dibaca kalau misalkan paketnya ditangkap. Oke, selanjutnya kita jawab pertanyaannya, apa nama dari lapisan ini atau layer ini, yaitu presentation. Apa tujuan utama dari layer ini? Itu adalah jadi translator, penerjemah ya antar aplikasi gitu, biar bisa saling menggunakan data yang dikirim dan diterima. Oke, selanjutnya tugas ke-8, layer 7 aplikasi. Ini tentunya jadi layer paling familiar buat kalian gitu ya, karena kalian bisa lihat langsung gitu ya aplikasi di handphone ataupun di laptop kalian. Ini jadi layer gimana kalian berinteraksi gitu ya dengan data yang dikirim maupun yang diterima. Beberapa contohnya ada FileZilla gitu ya, itu menyediakan GUI, Graphical User Interface, yang friendly gitu ya buat pengguna berinteraksi dengan data yang dikirim dan diterima. Selain itu juga ada DNS, Domain Name System, ini yang mentranslasikan IP address dengan website gitu. Misalkan TryHackMe itu sebenarnya ada IP address-nya juga. Misalkan TryHackMe ada 10 terus misalkan Instagram.com itu 12 gitu ya, kayak gitu. Jadi tiap website itu ada IP address-nya sendiri dan ditranslasikan dengan DNS. Ini bakal kita dalami di room yang lain. Oke, ini ada gambar. Ini maksudnya apa ya? Ngasih tahu apa, ini nggak tahu sih. Kalau misalkan kalian tahu ini mau ngasih tahu apa, maksudnya apa sih? Ini browser. Apa ini file ini? Ngasih tahu file ini? GUI gitu. Kalau misalkan ada yang tahu ini mau maksudnya apa sih? Itu bisa komen ya di bawah. Sekarang kita lanjut aja ke pertanyaan, apa nama dari layer ini, itu application. Apa istilah teknis gitu ya untuk software yang digunakan pengguna untuk berinteraksi, yaitu Graphical User Interface. Jadi ada GUI, ada CLI gitu ya, ada Command Line Interface. Kalau misalkan yang kayak gini, ini GUI ya, jadi kalian bisa klik gitu ya. Kalau misalkan Command Line Interface itu kayak Linux gitu ya, Linux mau operating system apa ya, kayak terminal command line gitulah. Oke, selanjutnya tugas ke-9, ini juga ada bagian interaktifnya juga. Coba nanti kita lihat. Oh, ini lebih ke catch the flag ya, kita mau dapetin flag ini gitu ya dari si site ini. Sekarang kita coba lihat dulu, klik site-nya. OC Dungeon. Hacker kita telah terkunci di dungeon.
kesempatan satu-satunya buat mereka bebas adalah dengan memilih jalur yang tepat berdasarkan OC model. Gunakan kursor kalian untuk menggerakkan ke kiri dan ke kanan dan space untuk masuk ke dalam pintu. Oke. Mana nih? Oh, kita ada di bawah. Yang pertama, layer apa nih? Yang paling bawah, yang paling dasar. Layer pertama tadi adalah physical ya. Layer physical. Gitu. Ini yang nyata hardware teraba terlihat gitu ya di physical. Oke, tepat. Setelah physical apa? Kita ke data link. Tadi data link pakainya apa? MAC address gitu ya. Dalam setiap device itu ada NIC, di dalamnya ada MAC address. Nanti kita pakai itu ya buat menentukan tujuan device yang mana gitu. Selanjutnya, setelah MAC address kita juga pakai address apa lagi? Alamat apa lagi? Yaitu IP address. Nah, itu di mana? Di network, di jaringan gitu. Ini buat routing atau penentuan jalur. Selanjutnya setelah network itu kita pakainya tadi ada dua protokol apa TCP dan UDP itu ada di transport. Ada di transport di dalam jaringan ini itu kita mempertahankan koneksi kah apa mengirim gitu ya tanpa peduli pakai UDP gitu. Kita masuk ke transport. Setelah transport itu ada session gitu. Kalau kita pakai si TCP tadi buat membentuk, mempertahankan session atau koneksi dan juga menutup koneksi. Selanjutnya kita lihat ke atas. Ini transport kita udah, jadi kita langsung ke presentation aja. Ini buat penerjemah gitu ya antara aplikasi gitu. Jadi walaupun aplikasinya berbeda tapi tetap bisa mengolah si data yang dikirimkan. Aduh. Terakhir, berarti ini yang bisa kita lihat langsung yaitu aplikasi gitu di monitor kita. Oke, kita berhasil dan kita mendapatkan flag-nya gitu. Kita bisa copy dan tulis di sini. Keluarin aja dan kita lanjut ke task ke-10, tugas ke-10. Lanjutkan pembelajaran kalian gitu. Lanjutkan pembelajaran kita dengan bergabung dengan room, paket, dan frame. Itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Dipastikan kalian subscribe. Kalau misalkan ada yang pengen dikoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian pengen nanya-nanya juga, silahkan terkoneksi dengan saya di LinkedIn gitu. Linknya ada di deskripsi. Thank you teman-teman. Segitu penjelasan saya tentang OSI model atau OC model. Sampai jumpa di video berikutnya.